Hai semuanya, tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Oleh karena itu, kita tahu bahwa setiap manusia pasti akan digantikan oleh generasi yang berikutnya. Jadi, setiap keputusan, perkataan, tindakan yang kita buat tidak boleh hanya memikirkan kemudahan dan kesenangan kita sendiri. Kita harus pikirkan anak cucu kita atau keturunan kita. Oleh sebab itu, ketika sebuah negara mengelola hasil kekayaan alam, negara manapun akan berpikir kelestarian anak cucu mereka nanti bagaimana. Tidak dikelola habis-habisan, tetapi dikembangkan sehingga anak cucu mereka boleh mewarisi kehidupan yang enak dan diberkati. Kita melihat hal ini ada dalam hati Musa. Bilangan 27 ayat 18 berkata begini, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Tuhan panggil Musa, naiklah ke gunung Abarim, pandang negeri perjanjian. Setelah kamu selesai memandangnya, kamu akan kubawa bertemu, kukumpulkan, tinggal bersama-sama dengan para leluhurmu yang sudah ada di surga mendahului kamu. Musa berkata, ya Tuhan, kalau begitu harus ada orang yang menggantikan aku, kata Musa. Tuhan berkata, Yosua orang yang tepat. Tuhan dan Musa sedang mendiskusikan bahwa adanya seorang pemimpin pengganti itu sangat penting supaya bangsa Israel tidak seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Mereka sedang mempersiapkan generasi berikutnya, preparing the next generation. Saudara sekalian, kita melihat bahwa generasi berikutnya dipastikan hidup dalam tuntunan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, di bawah komando seorang pemimpin yang kuat. Musa nggak mikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan bangsa itu. Saudara sekalian, apa hikmah yang kita bisa petik di sini? Kita tidak hidup hanya memikirkan kesenangan kita. Pikirkanlah anak cucu kita. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan kita, pengambilan keputusan kita, dan hal apapun yang kita kerjakan, mari kita persiapkan yang terbaik untuk anak cucu kita. Alkitab berkata bahwa dunia semakin hari semakin jahat. Semakin hari manusia semakin rusak moralnya. Bahkan dikatakan dalam satu bagian firman Tuhan, banyak orang yang tampak beragama ya di depan, tetapi dalam hatinya mereka tidak pernah mengalami perubahan apapun. Bahkan hatinya tetap jahat. Jadi agama akan menjadi topeng bagi manusia di akhir zaman. Kalau kita membiarkan anak cucu kita bergaul dalam lingkungan seperti ini, mau nggak mau mereka akan hancur kan? Kuat enggaknya kita nggak tahu. Maka kita memikirkan mereka dengan cara bagaimana? Kita membangun sebuah gereja. Di mana gereja ini adalah gereja yang memastikan seluruh orang percaya yang ada di dalamnya dan anak cucu mereka punya ya pengetahuan Alkitab yang kuat, punya lingkungan pergaulan yang bagus lewat kelompok persekutuan yang kuat yang dibangun dengan tujuan saling menjaga satu dengan yang lain, punya teman-teman yang baik yang mempengaruhi pergaulan mereka. Bukankah firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus pastikan mereka punya pergaulan yang baik, bergaul dengan orang-orang percaya yang menguatkan, yang membangun iman mereka. Saudara sekalian, mungkin bagi beberapa orang, wah kenapa ya kok harus persekutuan? Berat, sulit, tampaknya buang waktu. Kita tidak hanya berpikir untuk diri kita. Kita sedang mempersiapkan anak cucu kita punya lingkungan pergaulan yang baik. Itulah salah satu caranya. Kita preparing the next generation, mempersiapkan generasi berikutnya. Kuat, saling menjaga satu dengan yang lain. Seperti arang yang saling menyalakan ketika mereka bersama-sama. Oleh karena itu, ingat dalam penggunaan keuangan kita, pengambilan keputusan kita, tindakan kita, perkataan kita, jangan pernah lupakan anak cucu kita harus terberkati, harus ada dalam jalan Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi leluhur yang hebat. Tuhan memberkati.